تربة البشر ثم إلى روح فضيلة الشيخ صفي الرحمن المبارك فوري وإلى روح الشيخ محمد الخضر وإلى روح الشيخ محمد وصنهم فريهم ثم إلى روح أبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا مشايخنا وعمامنا عماتنا وأخوالنا خالاتنا ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويولي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضا وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاه يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزيتنا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Hadirin al-hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Nurul Yakin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan orang tua kita, guru kita Buya Ki Haji Ghazal Musannif, mata'an Allah bituli hayatihi wa nafa'ana bi'ilmihi, dan segenap DKM Masjid Nurul Yakin serta bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kepada Allah atas segala limpahan nikmat karunia yang terus-menerus diberikan kepada kita. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, masih bisa menunaikan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan duduk bersama dalam rangka mempelajari, menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah yang telah kita kerjakan, doa yang telah kita panjatkan, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan terbaik di sisinya, serta ilmu-ilmu yang dipelajari di tempat ini bermanfaat dan membawa keberkahan dalam kehidupan kita dunia dan manfaat akhirat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan seluruh pengikutnya. Semoga kita termasuk umat yang dicintai oleh beliau dan kelak mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita dalam kitab Sirah Nabawiyah. Terakhir bahasan kita tentang al-mubarazah. Al-mubarazah, duel antara orang Islam dengan orang kafir Quraisy sebelum terjadinya perang Badar secara umum, secara serempak. Penyerangan yang dilakukan oleh Aswad bin Abdul Asad Al-Makhzumi kemarin ketika dia ingin mengambil air dari sumur Badar,
Dia mengatakan akan minum dari sumur Badar, kemudian setelah itu dia akan hancurkan atau dia akan mati di tempat itu. Ini sumpahnya si Aswad bin Abdul Asad Al-Makhzumi, salah satu tentara perang dari orang kafir Quraisy. Ya, kita sangat melihat keberanian daripada orang musuh-musuh Islam ini yang sangat dengan berani dalam keadaan sendiri dia paranin tuh. Orang Islam ingin mengambil air. Akhirnya orang ini tewas di tangan Hamzah bin Abdul Muttalib, seorang yang sangat pemberani juga, ya, pemburu pada zamannya sangat terkenal, singa padang pasir, Asadullah. Nah, kemudian setelah terbunuhnya Aswad ini, majulah 3 orang mengadakan al-mubarazah, duel, ya. Adu tanding 3 orang. Dari kalangan kafir Quraisy dipilihlah 3 orang dari satu keluarga, yaitu Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Al-Walid ibnul Utbah. Jadi adik kakak dengan ponakan. 3 orang ini satu keluarga, sama-sama keturunannya dari Rabi'ah. Nah, dari umat Islam ditunjuklah 3 orang dari kalangan muhajirin, karena musuhnya ini tidak mau dari kalangan Ansor. Mereka mengatakan, kami tidak ada hubungan dengan kalian, kami ingin berperang, bertarung dengan saudara kami sendiri yang sekufu istilahnya, yang sepadan, yang setanding. Yaitu dipilihlah oleh Rasulullah 3 orang sahabat, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib, Ali bin Abi Thalib, dan Ubaidah ibnul Harith. 3 orang ini. Dan singkat cerita, kemarin sudah kita baca bahwasanya umat Islam menang telak, ya. Menang telak dalam mubarazah ini. Kenapa? Karena 3 orang dari kafir Quraisy ini tewas, ya, atau mati dalam keadaan mengenaskan. Nah, setelah terbunuhnya 3 orang ini, orang kafir Quraisy itu tambah luar biasa murkanya, Pak. Melihat saudaranya, petarung-petarung tangguhnya yang hebat-hebat ini mati. Kalah telak pokoknya dah. Mereka murka luar biasa, sehingga sinilah nanti terjadi awalnya perang secara umum, al-hujumul am, perang secara umum. Jadi mubarazah yang kemarin itu merupakan kekalahan telak atau kekalahan yang sangat menyakitkan bagi orang kafir Quraisy, karena mereka telah kehilangan 3 orang pendekarnya, bahkan 4 dengan Aswad bin Abdul Asad itu secara sekaligus. Fastashatu ghadban. Orang kafir Quraisy semakin murka, semakin marah, semakin jengkel terhadap umat Islam. Wa karru 'alal muslimina qurrata rajulin wahidin. Maka mereka berniat untuk menyerang umat Islam secara langsung, habis-habisan. Ya. Ini sebagai pembuka terjadinya perang. Nah, ini dari kelompok orang kafir Quraisy ini udah panas semuanya. Udah panas, udah murka, marah, udah nggak bisa diademin lagi istilahnya. Nah, adapun dari kelompok umat Islam bagaimana? Umat Islam yang pertama, mereka gembira karena mendapatkan kemenangan awal yang baik dari perang ini. Nah, setelah mereka umat Islam, namun umat Islam sebelum terjadi perang, setelah kita ketahui bahwasanya mereka sudah bermunajat kepada Allah, mereka memohon pertolongan kepada Allah, mereka memohon bantuan dari Allah dalam peperangan ini, ya. Jadi awal mula mereka itu sudah diawali dengan doa. Ya, sebelum perang mereka sudah berdoa, bermunajat kepada Allah, merendahkan dirinya serendah-rendahnya di hadapan Allah. Ya. Mereka benar-benar butuh dengan pertolongan Allah. Itu mereka udah lakuin. Mereka udah lakukan sebelum terjadinya perang mubarazah kemarin dan sebelum terjadinya perang. Sehingga jiwa mereka itu sudah kuat. Jiwa mereka sudah kuat, batinnya sudah kuat. Jadi udah nggak memandang lagi pasukan yang begitu banyak dengan perlengkapan yang lengkap, persenjataan yang lengkap, udah nggak ngiroin lagi bahasa kita. Pokoknya udah mantep udah. Sehingga ditambah lagi dengan kemenangan ini, ya semakin tegar lagi mereka, semakin semangat dan semakin percaya diri dengan pertolongan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai itu, Pak,
orang kafir Quraisy menyerang. Ya, kita bisa bayangkan dah kalau kita lagi nonton film perang antara dua kerajaan yang membawa pasukan besar itu. Cuman pasukan umat Islam kemarin sudah dibariskan oleh Rasulullah, dibuatkan sop terdepan adalah sop barisan tukang panah atau ahli memanah. Dan diinstruksikan oleh Rasulullah, kalian jangan memanah kecuali setelah musuh sampai titik di mana kalian bisa mengenai dengan panah itu. Misalnya panah itu berapa meter kira-kira, maka ketika musuh kira-kira udah sampai situ, baru lemparkan anak panah. Nah, ketika anak panah dilemparkan, pastinya nggak semua terkena tuh, nggak semua terkena musuh anak panah dari umat Islam. Maka yang lolos ini semakin mendekat, semakin kedekat. Maka sop kedua disiapkan oleh Rasulullah adalah pasukan pelempar tombak. Dan mereka diinstruksikan oleh Rasulullah, jangan melempar tombak kecuali seukuran kalian bisa mengenai musuh. Tombak itu paling enggak lebih dekat jaraknya, jarak lemparnya dari anak panah. Nah, kalau musuh kira-kira udah sampai titik di mana kalian bisa melempar, lempar. Nah, yang terakhir, sop ketiga ini adalah pasukan pedang. Mereka diinstruksikan oleh Rasulullah, jangan sekali-kali mengangkat pedang kalian kecuali musuh udah di depan mata, udah di atas kepala kalian, baru kalian. Jadi 3 sop ini memang sudah diatur benar-benar oleh Rasulullah. Maka tatkala musuh menyerang luar biasa dengan jumlah yang banyak 3 kali lipat, mereka sudah diatur dengan rapi, sudah bisa menjalankan tugasnya masing-masing. Dan dalam penyerangan ini dikatakan, waqad alhaqu bil musyrikina khasaira fadihatin. Orang kafir Quraisy mendapatkan kekalahan, kerugian yang luar biasa. Ya, dari taktik yang telah diberlakukan oleh Rasulullah ini, 3 pasukan ini, dan bisa mengalahkan orang yang begitu banyak. Namun belum menang, belum. Kiranya ini umat Islam nggak terdesak, karena setiap pasukan akan melakukan tugasnya masing-masing. Yang pertama anak panah, yang kedua pasukan tombak, yang ketiga pedang. Nah, ketika pasukan sedang berkecamuk perang, udah sampai titik pedang dengan pedang, panah udah lewat, tombak udah lewat, kemudian giliran pedang, otomatis mereka sudah beradu tuh perang antara orang kafir Quraisy dengan umat Islam. Maka disinilah Rasulullah SAW bermunajat, Pak. Bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin bersungguh-sungguh doanya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah bermunajat itu enggak cuma ketika pasukan berkecambuk, itu enggak. Jadi ketika Rasulullah kemarin menyiapkan pasukan tuh, dibarisin, udah rata barisannya, depan pasukan panah, 2 pasukan tombak, 3 pasukan pedang, dan barisannya udah rapi semuanya. Rasulullah kembali itu ke kemahnya. Ngapain? Udah mulai start munajat. Jadi start munajatnya itu setelah Rasulullah menyiapkan pasukan. Adapun munajat awal dari semalam itu udah nggak berhenti Rasulullah berdoa. Nggak berhenti munajat kepada Allah, berdoanya nggak berhenti dari semalam. Sahabat dibiarkan Rasulullah pada tidur, Rasulullah nggak. Terus berdoa kepada Allah. Jadi keinginannya yang luar biasa, Rasulullah ini yang menguatkan hatinya dan menguatkan para sahabat. Jadi topangan doanya ini luar biasa. Ya, jadi makanya doa itu dikatakan silahul mukmin, itu seperti itu. Ad-doa silahul mukmin. Doa itu adalah senjatanya orang beriman. Ketika kita butuh sesuatu kepada Allah, ya selain kita berusaha, doa banyakin. Jangan kita doanya ke orang, minta ke orang, mendekati orang, jangan. Doa kepada Allah. Inilah istimewanya umatnya Nabi Muhammad. Kalau dulu Nabi Musa, umat-umat terdahulu, ketika mereka punya hajat, ketika mereka punya keinginan itu, nggak bisa langsung ke Allah, harus lewat perantara Nabi Musa dulu. Wahai Musa, kami pengen ini, kami pengen ini. Makanya ketika di dalam Al-Quran itu, ketika orang Yahudi minta diturunkan makanan dari langit itu, ngomongnya ke nabinya, karena mereka nggak bisa langsung minta. Nah, kita umatnya Nabi Muhammad, khususiyatnya itu salah satunya, ketika kita punya hajat, pengen minta bisa langsung. Bila bisa langsung minta kepada Allah. Ya sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah.
Rasulullah ketika hajatnya ini luar biasa dalam perang Badar, ingin sekali kemenangan diraih oleh umat Islam, nggak berhenti-berhenti doanya. Dengan keyakinan yang luar biasa, pasukan 3 kali lipat musuh, tapi keyakinan Rasulullah dengan kemenangan menang. Jadi Rasulullah bermunajat benar-benar luar biasa, Pak. Udah kita nggak bisa bayangkan. Kita pernah doa kepada Allah sampai nangis-nangis. Pernah doa sama Allah saking butuhnya sesuatu itu, atau lagi ingat dosa. Pernah kita doa ingat dosa sampai nangis-nangis. Nah, ketika nangis nggak pernah apa-apa. Ya, kalau pengen doa nangis-nangis itu doanya tengah malam. Bisa dilakukan tengah malam. Ya, jam 2, jam 3. Jangan lagi sholat jamaah sini kita doa nangis-nangis lah orang. Nah, apa ini orang? Aneh dilihatnya. Nah, kalau kita mau doa nangis-nangis ketika sendiri. Ketika sendiri kita ingat dosa-dosa kita ingat kesalahan-kesalahan kita, kekhilafan kita, semuanya tuh kita ingetin. Kemudian kita minta ampun tuh. Nah, itu bisa menyebabkan keluar air mata. Ya. Jadi yang bisa menyebabkan nangis apa? Karena ingat dosa kita. Terlebih ketika kita ingat kematian. Nah, itu bisa. Dan ini kita bisa lakukan ya di tengah malam ketika sendiri. Nah, itu kalau kita nangis dalam keadaan berdoa itu kadang-kadang itu badan bergetar. Bergetar sambil segan, bahasanya ada nangis segan, berdoa itu tuh luar biasa. Nah, ini saking bergetarnya doa Rasulullah itu kepada Allah. Segala yang diminta oleh Rasulullah salah satunya Allahumma anjizli ma wa'adtani, dalam doanya, ya Allah perkenankanlah atau penuhilah segala apa yang telah engkau janjikan kepadaku. Janji Allah dalam pertempuran Badar ini kemarin, bahwasanya Rasulullah itu akan mendapatkan salah satu dari dua, mendapatkan kafilah dagang atau menang dalam perang Badar. Ini janji Allah nih. Kafilah dagang itu udah lewat. Nah, berarti Rasulullah dapat janji yang kedua apa? Menang dalam perang Badar. Artinya kemenangan dalam perang Badar ini memang sudah dijanjikan oleh Allah. Nah, itu yang diminta oleh Rasulullah, dituntut oleh Rasulullah kepada Allah. Ya Allah, penuhilah janji yang telah engkau berikan kepadaku. Apa? Kemenangan dalam perang Badar. Ya, meskipun sudah dijanjikan, tetap Pak, enggak tenang-tenang Rasulullah nyantai nunggu kemenangan datang begitu aja, enggak. Rasul, para sahabat dimotivasi, diberikan semangat, kemudian beliau berusaha dengan doa, enggak berhenti-berhenti. Allahumma unshiduka ahdaka wa wa'daka, ya Allah, aku memohon kepada engkau janji yang telah engkau berikan kepadaku, yaitu kemenangan dalam perang Badar. Sampai perang berkecamuk tuh, Pak. Perang bertemu antara pedang dengan pedang itu sudah menempel antara umat Islam dengan orang kafir Quraisy. Pokoknya puncak perang itu sudah terjadi. Nah, kita bayangin tuh dalam film-film perang tuh, kalau perang udah jadi satu brek gitu. Nah, kita bayangin yang ketusuk, yang kebacok, yang kepenggal palanya, yang kakinya kebuntung, yang tangannya udah buntung segala macam, yang hidungnya udah ketebas, yang lehernya udah ketusuk, udah terjadi itu dalam perang Badar. Kemudian Rasulullah berdoa juga ketika perang sudah memang pada puncaknya, Allahumma intuhlik hadhil isabatil yaum, Allahumma intuhlik hadhil isabatil yaum la tu'bad. Ya Allah, kalau seandainya kelompok ini, yaitu golongan umat Islam, kalah dalam peperangan ini, maka niscaya tidak akan ada lagi orang yang menyembahmu. Allahumma in syi'ta lam tu'bad ba'dal yaum abadan. Ya Allah, jikalau engkau menghendaki umat Islam kalah pada saat ini, maka niscaya tidak akan ada lagi orang yang menyembahmu setelah ini selama-lamanya. Ya. Ini permohonan munajat yang luar biasa. Benar-benar Rasulullah itu mempasrahkan segala urusannya kepada Allah. Benar-benar dah. Seperti menyandarkan segala sesuatunya, kayak orang putus asa, tapi keputusasaannya ini diarahkan kepada Allah, bahwasanya saya nggak ada tempat yang lain untuk meminta, hanya kepadamu. Kalau seandainya ini kalah, umat Islam akan binasa. Otomatis kalau seandainya di Badar ini kalah, orang kafir Quraisy nggak akan berhenti di sini.
akan memburu umat Islam yang berada di Madinah. Tentunya yang ada di Madinah kondisi orangnya ya lebih lemah dari yang ada di Badar. Ya, kalau di Badar kalah otomatis akan dirangsek ke Madinah. Maka Rasulullah mengatakan seperti itu karena seandainya umat Islam kalah dalam perang Badar ini, maka tidak akan ada lagi orang yang menyembahmu wahai Allah. Wa balagha fil ibtihal, dan Rasulullah benar-benar bersungguh-sungguh dalam bermunajat, memohon kepada Allah, hatta saqata ridauhu, sampai sorban yang beliau kenakan ini terjatuh. Saking bergetarnya, tadi saya katakan, kalau kita berdoa dalam keadaan menangis kepada Allah, itu badan itu enggak kondusif kondisinya, enggak bisa tenang, pasti akan bergetar. Terlebih ini Rasulullah yang pikirannya itu memikirkan umat. Ini kalau kita nangis sendiri itu kadang-kadang kan mikirin diri sendiri, mikirin dosa kita, ya, mikirin anak kita, mikirin ibu kita, istilahnya doa kita sendiri. Nah Rasulullah doanya yang mikirin umat yang ada pada saat itu. Maka kondisinya itu luar biasa beliau, sampai terjatuh sorban yang berada di pundaknya. Faradduhu alaihi siddiq. Sayyidina Abu Bakar melihat kondisi Rasulullah seperti ini, gak tega ngelihatnya, gak tega, diparanin oleh Sayyidina Abu Bakar, diangkat itu ridanya, ditaruh kembali sambil dipegang pundaknya oleh Sayyidina Abu Bakar. Hasbuka ya Rasulullah, cukup ya Rasulullah. Allah ta'ala rabbik, engkau telah bermohon kepada Tuhanmu dengan sungguh-sungguh. Ya. Sayyidina Abu Bakar gak tega ngelihat kondisi Rasulullah yang seperti itu. Belum pernah Sayyidina Abu Bakar melihat Rasulullah bermunajat sedemikian rupa. Nah ini berbeda kondisi ya, ketika Rasulullah menenangkan Sayyidina Abu Bakar ketika bersembunyi di gua Thur. Di situ Rasulullah menenangkan Sayyidina Abu Bakar ketika Sayyidina Abu Bakar dalam keadaan ketakutan, dikejar oleh pasukan kafir Quraisy yang ingin membunuh mereka. Rasulullah menenangkan. Nah di sini sebaliknya, Sayyidina Abu Bakar yang menenangkan Rasulullah. Kok bisa? Kenapa Sayyidina Abu Bakar dalam keadaan tenang? Karena beda Pak, kondisi ketika mereka dikejar berdua itu, yang akan celaka hanya mereka berdua. Ya, berbeda. Jadi beda kondisi. Kenapa ketika di Gua Thur itu Sayyidina Rasulullah menenangkan Sayyidina Abu Bakar yang sedang menangis karena ingin diketemukan oleh orang kafir Quraisy. Karena taruhannya itu nyawa hanya mereka berdua. Jadi Rasulullah yang nyawanya dipertaruhkan tidak masalah. Dia sudah memasrahkan dirinya kepada Allah. Sedangkan Sayyidina Abu Bakar menangis karena takut Rasulullah kenapa-napa. Maka Sayyidina Abu Bakar itu menangis, merasa takut luar biasa. Akhirnya Rasulullah menenangkan. Nah di sini dalam perang Badar ini kondisinya berbeda. Rasulullah itu memikirkan umat, memikirkan agama. Kalau seandainya sampai kalah, ya udah selesai, beres urusan. Islam tidak akan tersebar, Allah tidak akan disembah, kata Rasulullah. Sedangkan Sayyidina Abu Bakar, ya pikirannya enggak seperti apa yang dirasakan oleh Rasulullah. Jadi ketenangannya beda. Nah di sini Rasulullah ditenangkan oleh Sayyidina Abu Bakar hingga Rasulullah itu dalam keadaan pingsan, nggak sadar sebentar Pak. Beliau pingsan, kemudian nggak lama beliau bangun. Saking segannya itu Rasulullah berdoa, bermunajat kepada Allah sampai nggak sadarkan diri. Di situ ada Sayyidina Abu Bakar, kemudian tiba-tiba beliau bangun, beliau mengatakan, "Abshir ya Aba Bakrin." Bergembiralah wahai Abu Bakar, ataka nasrullahi, telah datang kepada engkau atau kepada kita umat Islam pertolongan Allah. Apa pertolongannya? Hada Jibril akhidun bi'inani farasihi. Ini Jibril udah datang mengendarai kuda. Dia sudah siap untuk bertarung, berperang, membantu kita. Luar biasa. Panglima perang malaikat Jibril. Dan gak cuma Jibril doang, sambil kudanya itu membawa kerikil di mulutnya.
Maka nanti Rasulullah itu ketika keluar dalam keadaan gembira luar biasa, beliau itu membawa kerikil. Nah, ini adalah pertolongan Allah yang Allah berikan. Malaikat datang, dan jelas di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Anfal itu diterangkan bahwasanya Allah mengutus para malaikat untuk membantu dalam perang Badar. Salah satunya dalam surat Al-Anfal ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Tatkala ketika engkau bermunajat memohon pertolongan kepada Tuhanmu, fastajaba lakum, maka kemudian dikabulkan permohonanmu. Apa jawaban Allah? Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifi. Maka sesungguhnya aku akan mendatangkan 1000 malaikat yang akan datang secara bergantian. Enggak secara langsung 1000 malaikat turun, enggak. Diutus oleh Allah secara bergilir. Padahal kalau kita pikir satu malaikat aja udah cukup. Satu malaikat cukup untuk membantu Rasulullah. Kenapa sampai ribuan? Nah, di sini Rasulullah ingin membahagiakan hati Rasulullah, ingin membahagiakan hati Rasulullah dengan pertolongan yang gak main-main. Ya. Pertolongannya udah bukan kaleng-kaleng lagi, malaikat 1000 diturunin oleh Allah untuk membasmi itu orang-orang kafir Quraisy. Ya. 1000 malaikat, ai innahum radifalakum, yaitu mereka datang menyertai Rasulullah, yardifu ba'dahum ba'dan, yang diutus oleh Allah secara bergantian. La yatuna duf'atan wahidatan, tidak secara langsung 1000 turun semuanya, enggak. Itu sebagai luar biasa pengagungan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah pun ketika udah mendapatkan kabar gembira, kabar baik dari Allah tentang pertolongannya dengan diutusnya para malaikat, maka summa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min babil arish. Rasulullah keluar dari tendanya. Keluar tendanya seraya mengambil pakaian perangnya, perisainya dibawa tuh. Wa yaqulu sayuzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Ini dalam surat Al-Qamar. Beliau mengatakan kelompok musuh ini akan dikalahkan. Kelompok musuh ini pasti akan kalah. Wa yuwalluna dubur, dan mereka akan lari ke belakang. Artinya mereka pasti akan mundur. Nah, ini udah kabar gembira ini buat para sahabat yang sedang berperang. Summa akhadha hafnatan minal hasba. Kemudian Rasulullah mengambil kerikil-kerikil kecil. Fastaqbala biha Quraisyan. Kemudian dilemparin tuh kerikil-kerikil ke orang-orang Quraisy. Dan semuanya terkena dengan batu-batu itu, sambil Rasulullah membacakan doa syahatil wujuh, syahatil wujuh, syahatil wujuh. Binasalah wajah orang-orang ini. Binasalah wajah orang-orang ini. Jadi bukan mantra, bukan doa, bukan mantra, tapi doa Rasulullah dilemparin. Nah, ini dimasukkan oleh para ulama dalam salah satu penggalan zikir hizib itu, syahatil wujuh, syahatil wujuh. Kalau nggak salah hizib Bahar atau hizib Nawawi ada kalimat ini. Warama biha fi wujuhihim fama minal musyrikin min ahadin illa asaba ainahu wa mankhirihi wa famihi min tilkal qabdah. Umat orang-orang kafir Quraisy dilemparin itu, ada yang kena mukanya, ada yang kena hidungnya, ada yang kena mulutnya. Tentang batu ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma ramaita, pernah dengar ayatnya, wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Bukan Roma Irama, bukan. Roma itu melempar. Melempar artinya. Nah, ayat sebelumnya falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum. Maka kalian tidak membunuh mereka. Artinya para sahabat itu tidak membunuh musuh, enggak. Walakinnallaha qatalahum, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka.
Wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama, dan tidaklah engkau melempar mereka ketika engkau melempar, akan tetapi sesungguhnya Allah lah yang telah melempar mereka. Artinya Rasulullah itu hanya sekedar menjalankan asbab doang, Pak. Ngelemparin batu, asbab doang. Tapi hakikatnya itu yang mengenai adalah Allah. Mereka berperang, para sahabat itu hanya sekedar asbab doang. Tapi hakikatnya yang membunuh musuh-musuh semua itu adalah Allah. Karena banyak dalam riwayat, tatkala sahabat ingin menebas, sahabat nih ingin menebas, ngelihat musuh nih, ngumpet nih, mindik-mindik, lari, mundur. Diikutin oleh para sahabat, pengen ditebas nih, tahu-tahu udah ketebas duluan. Dia pengen menebas musuh pas dari depan, tahu-tahu mukanya udah ketebas duluan. Siapa yang menebas? Malaikat. Jadi bukan kalian yang membunuh musuh-musuh Allah ini, akan tetapi Allah lah yang telah membinasakan, membunuhnya. Nah, ini adalah pertolongan Allah kepada Nabi Muhammad. Luar biasa sekali pertolongannya, Pak. Dan ini tercatat dalam sejarah, dalam Al-Quran, bisa kita baca, bisa kita renungi ini, benar. Jadi memang Allah menurunkan malaikat pada saat itu untuk menolong Nabi Muhammad. Kenapa enggak makhluk yang lain? Karena memang yang diperintahkannya adalah malaikat. Dan malaikat adalah makhluk yang memiliki hubungan khusus dengan Nabi Muhammad. Memiliki hubungan khusus. Khususnya malaikat Jibril yang menjadi perantara antara Allah dengan Rasulullah dalam menyampaikan wahyu dan kabar-kabar dari Allah. Jadi malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu. Nah kemudian bagaimana akhirnya tuh? Ya kita bisa pastikan bahwasanya tentara orang kafir Quraisy itu lari terbirit-birit. Lari terbirit-birit. Namun dalam kisah ini ada yang luar biasa. Ketika Rasulullah sedang memotivasi para sahabat itu dengan janji surga, Rasulullah pernah mengatakan kepada para sahabat, kumu ila jannatin arduhas samawati wal ardu. Wahai para sahabatku, bangkitlah kalian menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala yang luasnya seluas langit dan bumi. Nah, Rasulullah memotivasi para sahabat ketika perang itu, menyemangati para sahabat. Ada salah seorang sahabat yang bernama Umair ibnul Hammam dari kalangan Ansor, enggak salah. Ketika Rasulullah ngomong kayak gitu, beliau mengatakan bakhin ya Rasulullah. Bakhin ini salah satu kalimat ta'ajub. Kalimat apa namanya? Ungkapan kita mendengar sesuatu kita merasa ta'ajub. Luar biasa ini. Nah, ketika dia berani mengucapkan bakhin itu, maka Rasulullah dengar, ditanya, ya Umar, ma yahmiluka ala qaulika bakhin. Apa yang menyebabkan engkau mengatakan bakhin itu? Maksudnya apa? Kata dia, qala la wallahi ya Rasulullah illa raja'an an akuna min ahliya. Enggak ada niat apa-apa ya Rasulullah, saya hanya berharap semoga saya bisa masuk ke dalam surganya Allah dalam perang ini. Maka kata Rasulullah, fa innaka min ahliha. Ya, engkau akan masuk ke dalam surganya Allah. Nah, ketika Rasulullah berbicara seperti itu, apa yang dia lakukan, Pak? Diambil kurma. Dia ini si Umair ini kalau jalan kemana-mana sering membawa kurma di kantongnya. Kurma dia makan, dia gigit tuh. Ada segenggam dari kantongnya diambil, dia gigit. Baru beberapa gigitan itu dia langsung berpikir, ini kurma kalau saya makan sekarang, ini lama saya bakal masuk surga. Kayaknya saya lama pengen masuk ke dalam surga kalau harus ngabisin kurma ini dulu. Akhirnya saking pengennya nih dia masuk surga, karena udah didoain sama Rasulullah tadi, dibuang itu kurmanya langsung. Semuanya dibuang, masih sisa di mulut, dia langsung terjang musuh. Langsung diterjang musuh. Padahal dalam riwayat ini sebelum terjadi berkecamuknya perang, dalam riwayat ya.
dalam riwayat ini sebelum terjadi berkecamuknya perang. Jadi syahid pertama nih si Umair ini. Tapi dalam riwayat yang lain setelah terjadi perang. Tapi dia langsung menerobos setelah mendapatkan doa dari Rasulullah bahwasanya engkau termasuk penghuni surga. Langsung diterobos musuh, mati. Artinya apa? Sahabat memang luar biasa, Pak, pemberaninya. Ya, beraninya luar biasa, nggak ada rasa takutnya. Dan dengan surga itu sangat rindu. Pengen banget udah masuk surga, udah nggak sabar. Istilahnya perang ini merupakan pintu bagi mereka. Ya, pintu untuk masuk surga. Kenapa? Ketika seorang muslim syahid dalam peperangan dan perangnya memang lillahi ta'ala, ya udah dipastikan tuh dia akan dipastikan masuk ke dalam surga. Nah, ini salah satu kisah yang luar biasa tentang si Umair ini. Umair ibnul Hammam dari kalangan Ansor. Begitu juga ada sahabat-sahabat yang lainnya yang hampir mirip ceritanya. Nah, jadi setelah terjadi peperangan ini, ya udah pasukan musuh mundur. Pasukan musuh mundur dan kalah. Lalu bagaimana kondisi si Abu Jahal? Nanti insyaallah di besok pertemuan selanjutnya akan kita bahas bagaimana cara kematiannya musuh Allah yang luar biasa ini. Bahkan kata Rasulullah, hadza fir'aun hadhil ummat. Si Abu Jahal ini adalah Fir'aunnya umat ini katanya. Dan tewas dalam perang Badar. Demikian bahasan kita tentang perang Badar ini ya, di bagian akhir berkecambuknya perang Badar. Insyaallah di pertemuan selanjutnya akan kita bahas tentang bagaimana kematian Abu Jahal dan sahabat-sahabat yang lain. Karena dalam perang Badar ini dari kalangan umat Islam itu syahid 14 orang. Dari orang-orang kafir Quraisy sekitar 70 orang. Yang lainnya tertawan dan sebagian lagi banyak yang kabur. Wallahu a'lam bishawab. Demikian bahasan kita hari ini, semoga bisa kita fahami, bisa kita resapi, bisa kita ingat-ingat kembali bagaimana perjuangan Rasulullah SAW dalam memperjuangkan agama ini hingga alhamdulillah sampai kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatina fi dinina mahlil qutri unsa wa dzakar rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhillat ya ulama nahdha bil khairi wa nufa kulla syarr rabbana waslih lana kulla syu'un wa aqira bi ridha minkal uyun waqdi anna rabbana kullad duyun qabla an ta'tiyana rusnun manun waghfir wastur anta akrama man satar wa salatullahi taghshal mustafa manil al-haqida'an wal wafa bi kitabin fihi linasi shifa wa ala alil kirami syarafa wa ala sahbil masabihil gurar Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhaq wa la tuwallina waliyan siwak ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى نعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم